Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Mengucap syukur untuk rekan kami Jane yang bersedia berbagi pada acara pada malam hari ini. Kami telah menyerahkan setiap pembicaraan kami. Biarlah apa yang kami bicarakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan koneksi Amin. internet dan juga platform Instagram yang kami gunakan. Biarlah ini boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Malam, Jen. Ya, selamat malam Kosinto. Selamat malam. Ya, ya, teman-teman yang baru hari ini mungkin melihat lebih jelas karena bulan lalu cuma melihat dari punggung rekan kita. Rekan yang ikut Tampak bermain piano pada waktu bulan lalu ya, Jen ya. Tanggal berapa itu? 28 apa berapa? 27. 27. Ya, sekitar 27 28 lah. Iya. Iya, Nah, 27. itu kan jemaat cuma lihat punggungnya dan hari ini orangnya bisa kelihatan dengan jelas. Tapi nggak main piano. Iya. Jen, Anda bergereja Ya, di mana? Jemaatnya saya itu di seharusnya di GKI mana? Darmo Permai. Oh, Dharma Permai ya. Tapi Ya, GKI Damai. keliling-keliling saya dengar ya. Layani. Iya, di mana Tuhan izinkan, sejauh dimanapun maksudnya Tuhan kasih kesempatan, nggak hanya di GKI juga, kadang-kadang juga di GKA Gloria, dulu pernah juga di REK, Reform pendeta ini, juga pernah pendeta Yakub Tri, juga pernah yang di Nginden. Selama bisa menjadi berkat dan bisa membagi berkat gitu, saya siap kemanapun. Suara Kosinto tidak kedengaran. Maaf, Enggak, suara Kosinto hilang. Ya, nah ini baru. Oke. Ya, suaranya masih hilang lagi kok. Tes 1, 2, 3. Kalau suara saya apa jelas? Nah ini nih bagus, ini udah bagus. Hah? Bagus. Ini udah bagus. Oke. Iya, kalau suara saya, Jelas sih suaramu, cuma mungkin Oke. ininya saya yang bermasalah. Earphone saya. Saya mencoba mengganti earphone. Iya. Tes 1, 2, 3. Bagus kok. Iya. Oke. Anda kan melayani musik, khususnya piano, keyboard, dan lain-lain. Itu belajarnya memang dari kecil atau gimana ya, Jen? Kalau belajar memang pada start saya mulai waktu kelas 4 SD. Oh. Gitu. Jadi awal itu saya nggak, ya iseng-iseng minta sama papa lah untuk main organ gitu kan. Waktu itu kan yang masih banyak available itu kan organ bukan piano pada waktu itu. Jadi ya startnya dari kelas 4 SD itu. Di Surabaya ya? Gitu. Di Surabaya. Surabaya ya. Jadi saya mulai start kurang lebih 10 tahun lah sampai perguruan tinggi selesai. Di tengah tahun kedua perguruan tinggi itu selesai sampai ETTC, Electron Training Teacher Course. Jadi sudah bisa layak jadi guru. Oh. Gitu, di Yamaha. Ya. Tapi saya tidak, karena kalau pada waktu kita selesai lulus harusnya semacam kayak magang di luar kota gitu, supaya bisa jadi guru di Yamaha nanti. Oh. Saya waktu itu lulusan dari Citarum. Okay. Yamaha Citarum itu di Jalan Citarum. Ya seperti itu. Anda kalau dari basic organ gitu pindah ke piano tidak bermasalah ya? Biasanya orang-orang kan agak bermasalah.
karena harus nggak pakai kaki bassnya dan lain-lain. Sangat bermasalah. Sangat. Jadi yang biasanya pedal di kaki itu kan organ, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki. Sekarang yang di tangan kiri saya harus block chord atau harus bikin rhythm, terus juga tangan kirinya ini kan juga harus bass. Ya seperti itu. Jadi waktu change ke piano, itu saya ya jungkir balik lah istilahnya. Ya, Gitu. jadi saya juga kagum ya kalau Anda bisa pindah gitu dan sekarang kelihatannya begitu expert gitu ya di piano gitu. Tidak ada yang expert. Semua yang memang dari latihan ya kok ya, tidak ada kata expert lah sebetulnya menurut saya gitu. Banyak orang mengenal Anda menyukai jazz. Nah, berpindahnya aliran musik Anda yang Anda suka itu dari organ, kemudian ke piano, kemudian menekuni seperti gitu ya. Jazz itu gimana ceritanya? Saya sebetulnya dulu awalnya kalau kita dari muda ya, kita kan pasti nggak suka jazz karena jazz itu kan banyak nada-nada miring yang bertabrakan. Intinya seperti itu. Jadi kok mencong-mencong gitu, kasarannya orang kalau Surabaya bilang kan kok mencong-mencong gitu. Nah, terus saya pertama kali main jazz karena saya pada waktu masih kecil, waktu kelas 4 SD itu kan gereja kami kan masih belum di Darmo Permai seperti sekarang. Kita masih nebeng di SD 10 Petra di Darmo Harapan. Oke. Ya, nah itu di aula, di aulanya. Nah, pada waktu itu hanya saya satu-satunya di only one. Sebetulnya bukan pianis ya, karena itu gereja masih kecil, dari jemaat yang bersekutu awal-awal, terus abis gitu ya tidak ada yang main organ, jadi ya kasarannya semacam terpaksa. Papa bilang, ayo sudah wes, les kok, masa enggak ini. Ya udah kan saya bisanya yang dikunci C aja awalnya. Oke. Gitu. Semua lagu mau itu dikunci F di apa saya tabrak semua dikunci C. Yang penting jalan organnya. Nah, satu waktu ada yang namanya pendeta almarhum pendeta Abdi Widyadi. Yeah. Nah, dia kan pakar musik banget dan saya tidak mengenal beliau pada waktu itu. Gitu. Jadi singkat cerita, pada waktu saya main dia sempat gini, stop di tengah kebaktian. Dia bilang, stop, kamu main dikunci apa? Dikunci C. Itu terlalu tinggi, coba diturunkan, katanya gitu. Terus saya bilang, maaf saya nggak bisa, nggak ngerti. Kamu minggir, saya yang main. Jadi, pada waktu itu saya juga shock. Gitu. Jadi, shock karena dia turun dari mimbar, beliau yang main. Yang main, akhirnya ya terus dan beliau bilang gini, maaf ya jemaat, ini organisnya cuma bisa kunci C. Ya, jadi saya yang main. Terus akhirnya beliau yang main. Nah, setelah selesai ibadah, singkat cerita, saya pokoknya setelah selesai ibadah itu 2 tahun ke depan saya tidak pernah mau menginjakkan kaki di gereja. Karena saya pertama juga sakit hati, maksudnya di depan umum saya digitukan, terus meskipun saya masih kecil, tetapi kan ya gimana gitu. Nah, singkat cerita, oh orang ini suka apa sih? Oh, terus habis gitu saya lihat, oh beliau itu ada grup band Sonak Sapora yang dulu awalnya pianisnya itu juga Pak Paul Nugraha. Ah, di beberapa kali saya ibadah di GKI Dipo pada waktu itu saya juga melihat, apa sih ini jazz kok mencong-mencong seperti ini. Tapi saya tuh akhirnya supaya mau balas gini, lihat saja, kasaran kalau bahasa Surabaya gini, lihatin ya, satu waktu kalau sampai minta saya, itu berarti saya berhasil. Gitu. Jadi saya ini akhirnya semacam balas dendam, tapi Tuhan, semua Tuhan ubahkan pasti jadi berkat. Gitu. Berapa tahun kemudian Anda diminta lagi Pak Nyo? Pak Nyo itu kira-kira agak lama.
sekitar 20, hampir 15 tahun setelah itu. 15 tahun kurang lebih. Iya, jadi awalnya saya itu akhirnya belajar jazz ya Tuhan kasih saya berkat itu lewat hearing gitu Ko Sinto. Jadi lagu jazz itu semua saya dengarkan, saya main berusaha tapi tidak tahu itu apa, tapi mainnya seperti semacam ya plek gitulah ya, orang bilang plek seperti itu, rute-rutenya semua plek, tapi saya nggak tahu tuh nama-nama chordnya apa gitu. Tapi Anda punya guru ya untuk jazz? Di dalam perjalanan saya ada guru namanya Yudi Barlean. Itu sama-sama teman sih. Itu awalnya temannya teman saya. Nah, sebelum Yudi Barlean, saya sempat belajar jazz dulu di master almarhum Bubi Chen, Om Bubi. Pernah belajar sama Om Bubi ya? Pernah. Tapi 3 bulan karena saya sebetulnya nggak terlalu berani gitu, tetapi ya dimarah-marahin karena saya merasa dia levelnya udah terlalu tinggi dan saya ya minder lah, saya tapi beliau masih mau karena sebetulnya anaknya yang ngajak. Kan saya ini juga main di beberapa, kayak misalnya dulu kan sering main di di wedding gitu. Awalnya, nah terus itu ketemu dengan namanya Hui Chen, anaknya. Terus dia ngomong, kamu lesson sama papa kamu tuh potensial, katanya dia gitu. Cuma lu tuh nggak terarah, katanya si Hui Chen tuh seperti itu. Lu belajar sama papa, nanti aku yang ngomong sama papa. Terus kan ya saya juga sungkan ya, singkat cerita akhirnya memang sempat belajar sih di almarhum Om Bubi gitu. Tapi karena minder saya nggak nyocok gitu rasanya, karena kan saya bukan dari background dari piano juga gitu loh kok. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri untuk, maksudnya nggak les. Saya bilang sama Ko Hui, saya nggak bisa wis ngeredek terus kalau sama Om Bubi, saya bilang gitu. Terus teman saya mengenalkan saya dengan yang namanya Yudi Barlean yang notabene dia dulu juga muridnya Om Bubi gitu, tapi yang jadi gitu. Ya. Ya seperti itulah kok. Dalam perjalanannya saya mendengar ketika Anda sudah ya maksudnya sudah seperti tergila-gila sama jazz itu, Anda bermain musik, melayani di gereja pun menjazzkan semua begitu setiap kali pelayanan. Iya. Jadi awalnya kalau orang bilang kemaruk gitu ya, bahasa kemaruk gitu, semua ditabrak jazz. Cuma satu hal yang saya tidak tabrak jazz, yaitu doa pengakuan dosa. Itu aja yang saya nggak berani, maksudnya. Nah, tapi di dalam itu semua ya namanya orang juga dengan usia yang masih dini, maksudnya masih muda, di mana kita ini masih belum terasah dengan berbagai hal. Dan saya pikir saya lagi semangatnya bisa jazz gitu. Jadi semua saya antem jazz gitu. Dan tidak ada komentar dari orang. Anda punya pengalaman misalnya ada jemaat yang tidak suka begitu atau gimana? Kalau jemaat sih enggak, tetapi saya suka dimarahin sama pendeta-pendeta. Jadi pendeta-pendeta itu pada bilang, kamu ini main apa sih? Pokoknya singkat ceritanya seperti itu. Dan saya akhirnya terkenal di kalangan pendeta-pendeta karena kan pada waktu itu kan GKI Dharma Permai ya identiknya, organiknya itu cuma saya pada waktu itu. Dan saya masih dalam taraf belajar dan belum menelurkan anak-anak didik yang untuk terus penerusnya gitu. Yang untuk meneruskan. Nah, di situ kan kayak saya semacam kayak single fighter. Jadi awal-awal itu masih ada cuma hanya 2 organis. Jadi saya sama namanya Om Budi. Itu. Nah, waktu itu saya hantam semua dengan jazz-jazz karena saya pikir kok juga lama-lama juga enak ya menurut saya gitu. Jadi jazz itu menurut saya romantis secara konotasinya tuh kok lagu-lagunya romantis dan enak gitu ya. Maksudnya dinyanyikan itu bisa chordnya kok enak. Nah, makanya tuh saya semua saya pukul rata, dijazzkan semua. Sampai ada bilang yang namanya seorang pendeta, dia bilang gini, kalau dia yang main, saya tidak pernah tahu gimana intronya sehingga saya tidak pernah bisa masuk di tiap lagu.
Ya, dari pengalaman-pengalaman itu kan saya akhirnya banyak belajar gitu. Tapi itu semua yang membuat saya untuk terus, maksudnya saya mengasah dan terus maju. Gitu, maksudnya saya bilang gini, wes ini pakem saya, jadi saya harus konsisten di ini. Tetapi di dalam perjalanan kan saya harus tahu, tidak semua kita harus lihat dari apa cerita dari lagu itu, message dari lagu itu kan seperti apa ya, namanya juga dengan pertambahan usia kita lebih matang, permainan juga mungkin lebih jauh, lebih konsisten, lebih matang, lebih mengerti, itu akhirnya banyak perubahan juga. Nggak semua diantem jazz gitu. Dan sekarang saya rata-rata kalau main malah banyak pop. Jadi nggak karena sebetulnya jazz itu enak, tetapi tidak semua orang bisa masuk dengan style yang seperti itu. Makanya tapi kalau sekarang kan gereja itu ada namanya kantoria atau backing vokal or singer gitu. Nah, kalau kita berlatih, saya biasanya menyampaikan ini tuh kalau misalnya ada yang sedikit yang agak jazzy sedikit gitu, saya bilang cengkoknya harus seperti ini. Sehingga mereka berlatih dan bisa membawa suasana baru gitu. Tapi dalam perjalanannya kan Anda banyak keliling yang ke gereja-gereja lain dan mungkin punya pengalaman juga dengan beberapa tokoh musik gereja Surabaya yang kadang tidak terlalu suka gitu ya sama Anda. Iya. Memang ada kejadian yang saya mungkin nggak perlu sebut namanya, tetapi beliau memang tidak suka dengan gaya saya bermain gitu. Dia bilang gereja ini kan sakral, jadi kamu tuh harus, kasarannya kita ini harus membawakan segala sesuatunya dengan koridor yang sakral gitu. Tetapi pemahaman saya bahwa musik itu kan kita mengantar jemaat masuk ke hadirat Tuhan dengan berbagai style yang oke, pada waktu zaman lama mungkin masih bisa dengan koridor-koridor yang seperti itu gitu. Tetapi kalau menurut saya di zaman yang sudah lebih modern, bukan kalau sekarang sudah sangat modern. Pada waktu pada waktu itu menurut saya yang lebih modern kan tidak bisa menyampaikan musik itu dengan kaku. Karena yang saya dapati, kalau kita menyampaikan seperti itu, saya pada waktu saya pelayanan, saya yang main, saya kalau menyampaikan dengan seperti itu, dengan koridor yang kaku, itu banyak jemaat yang nggak mau nyanyi. Nah, saat jemaat nggak mau nyanyi, terus gimana kita sekarang caranya menghantar mereka ke hadirat Tuhan gitu loh, untuk masuk di dalam khotbah, mereka menerima makanan rohani. Ya, akhirnya saya tidak bersinggungan dengan beliau. Beliau merasa bahwa kehadiran saya ini sangat mengganggu estetika musik gereja. Seperti itu. Yang kalau saya boleh pakai istilah saya sendiri, ya semacam estetika musik gereja itu, saya ini dianggap paling nyeleneh. Gitu. Jadi kasarannya saya ini harus, bukan harus GKI, mbok GKI gitu. Tetapi kan saya tidak mampu GKI. Maaf, mungkin agak pakai bahasa-bahasa yang supaya agak luwes gitu ya. Jadi yang mambu GKI gitu loh. Jadi kan tapi saya ini kan di luar koridor itu gitu. Tapi saya di dalam perjalanan saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan tahu hati saya benar-benar ini bukan mau show, bukan mau apa. Saya benar-benar kalau jemaat suka dengan stylenya, soalnya mereka tuh selalu bilang, loh ini NKBKJ. Iya, saya bilang, loh kok enak bisa dibawa gitu. Oke, saya bawakan dengan style yang beda. Tidak yang seperti biasanya. Loh bisa digitu kan? Bisa. Gitu. Lihat di koridor mana ya, maksudnya kita mengimprovisasinya dengan style-style yang beda itu kan dilihat di nomor 1 atau nomor 2 pengakuan, ya seperti itulah. Nah, sehingga pada waktu di dalam perjalanan saya sudah memutuskan pada diri saya sendiri, saya konsisten di jalur ini. Gitu.
Saya akan konsisten. Apapun yang terjadi, ya kasarannya mau digepuk kanan kiri, ditampar, ya saya tetap maju gitu kasarannya. Nah, sampai satu saat saya main di satu gereja yang dimana ada beliau. Nah, terus abis gitu, saya setelah selesai ibadah, beliau itu maju. Oh ya, saya pikir mau bersalaman dengan pendetanya, gitu. Tapi kok sampai di depan, beliau tuh menggok ke saya loh. Saya pikir, loh, di tempat saya juga nggak ada orang lain. Kok beliau gini sambil beliau kasih tangan gini. Terus saya bilang, loh, kenapa Om? Terus beliau bilang bahwa saya sangat kagum kamu konsisten di jalurmu ini. Apapun yang terjadi, kamu tuh konsisten dan saya sangat appreciate terhadap hal ini. Wah, saya tuh merasa, wih, ini angin surga mana kok bisa berhembus pada beliau sampai ngomong seperti itu, gitu. Dan saya sungguh-sungguh waktu itu saya sampai terharu. Saya bilang, terima kasih Om. Justru karena Om itu yang bikin saya seperti ini. Kalau tidak ada Om itu, tidak ada almarhum juga pendeta Abdi Widiadi, saya juga tidak akan jadi, maksudnya seperti yang saya bisa tekunin sampai saat ini, gitu. Dan setelah itu beliau minta saya terus untuk main di acara yang nanti ada konser atau apa, beliau minta saya untuk berpartisipasi di dalam, dan saya memang akan selalu bantu sejauh mungkin ada ini, saya akan selalu bantu gitu, dan saya sudah memenuhi itu. Dan dengan gayamu sendiri, dan dia tidak keberatan dengan gaya. Oh, tidak. Kalau dengan konsernya mereka, saya waktu itu di organ karena yang pianisnya ada, sehingga saya membackup string dan bass line-nya itu, gitu. Ya, jadi pianonya masih tetap saya membackup, jadi saya fillernya gitu. Jadi kalau lihat Anda tuh dibentuk itu memang harus seperti dipukul kiri, dipukul kanan. Rasanya semua proses hidup kita semua sama-sama ya seperti itu ya kok ya. Kalau bisa naik terus dan bisa bertahan itu ya pasti di bawahnya itu sudah babak belur gitu. Kalau nggak babak belur itu akan sedikit dipertanyakan gitu. Tapi memang seperti kelahirannya bahwa jazz itu kan seperti pemberontakan kan, freedom. Jadi ya betul. Kelihatannya ya Anda tetap mempertahankan itu ya seperti pemberontakan juga bahwa bermusik itu kita bisa membuat itu indah ya, tetapi dalam tatanannya begitu ya. Betul. Sampai sekarang kan Anda akhirnya banyak ya pelayanan di beberapa gereja itu, dan itu tetap Anda tunjukkan jati dirinya jazz ya, paling enggak ada lah. Ya, ada sedikit supaya orang bukan supaya ya orang tahu gitu kalau saya itu warnanya di situ gitu. Bapak Ibu kalau Anda ikut kebaktian 3 minggu lalu yang ketika Jane bermain di GKI Ngagel, maka mungkin tidak terlalu kelihatan gitu ya. Kecuali satu lagu waktu saat hening. Iya. Tapi sebetulnya saya itu agak mau minta maaf. Orang saat hening itu kan pada waktu merefleksi, saya tidak boleh mendistract dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Saya begitu melihat Jane bermain, komentar saya bilang Jane seperti dikasih borgol untuk tidak terlihat kebebasan. Saya enjoy kok. Nggak, namanya kita juga kolaborasi ya kok ya, saling sama-sama untuk menjaga itunya, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Saya tahu persiapan mereka begitu ya. Beberapa minggu mereka sedang mempersiapkan, walaupun persiapannya online gitu by phone. Iya.
Iya, by phone, betul, betul, betul. Jadi ya memang zaman Mm-mm. masa pandemi juga jadi persiapannya juga by phone, saling bertukar apa ini koreksi dan lain-lain dan ya sayangnya belum Betul. sayangnya ketika itu ibadah harus online lagi begitu ya, onsite 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 Iya, tiba-tiba menjadi online. menjadi online. Menjadi online. Betul, betul. Jen, Iya kok. Anda Ya kok. Anda berbagi ilmu juga ya. Jadi maksudnya punya murid untuk les dan lain-lain. Maksudnya mau, Punya oh murid. iya, saya hari-hari kan ngajar, ngajar piano gitu. Tetapi saya nggak ngajar dari basic, karena saya nggak punya basicnya. Oke. Jadi saya mengupgrade mereka. Kalau mereka udah punya dasar kira-kira sampai grade 5, itu menurut saya secara teori, secara pembentukan jari, itu mereka kan sudah punya, kasarnya punya bondo Ya. gitu. Jadi udah punya modal lah, punya modal. Sehingga kalau dia mau belajar pop, mau belajar jazz, or apapun, itu sudah lebih siap Hmm, gitu. hmm. Jadi setidaknya ada modal gitu. Jadi dengan grade 5 atau apa itu saya bisa mengupgrade. Tetapi saya tidak mengajar dari dasar Hmm. itu. Dan untuk saat ini apa tetap harus bertemu apa online? Saya cuma punya murid dua yang onsite, Oke. karena karena yang satu ini memang sudah lama, sudah kira-kira dari 3 tahun lalu. Dia itu memang dari nol putul. Jadi dia nggak bisa sama sekali karena anak-anaknya itu les piano, dia tuh kepingin tahu supaya dia itu sendiri juga bisa paham gitu. Akhirnya dia bilang dia nggak punya target apa-apa, hanya dia bisa main untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga kalau dibikin online, dia nggak akan sanggup paham. Karena apa yang harus dipukul. Halo. Ah, ah, ah. Nah, selama pandemi itu pun saya tetap hadir gitu. Hmm, hmm. Tapi dengan protokol yang ketat gitu. Nah, terus yang satu onsite ada satu murid baru gitu. Tapi yang lainnya online. Yang lainnya online. Selama bisa online, online gitu. Ya, teman-teman yang menonton di sini, Anda mau berlatih, silakan terbuka kesempatan bisa menghubungi Jen. Anak-anak Anda atau anak-anak Anda yang yang ikut di sini, saya tahu ada anaknya yang sudah grade 5 gitu ya. Jadi pingin di-upgrade, silakan. Tetapi jangan menyesal anak Anda akan menjadi pemberontak. Mungkin tidak ke arah pemberontakan, bukan slavery ya, mungkin kok lebih ke arah freedom. Oh, freedom. Maksudnya lebih nggak freedom, lebih nggak ke kontrol tambahan nanti. Gitu, lebih mungkin ke arah lebih bebas gitu. Jiwa saya ini kan jiwa bebas gitu kok, bukan jiwa yang saklek gitu. Bukan. Uh, Bicara mimpi Anda lah untuk musik gereja di paling minimal di Surabaya lah, seperti apa? Anda bermimpi Saya seperti apa? Misalnya satu gereja punya musik kayak apa? Kalau saya sih sebetulnya kepengen musik itu dari dulu tuh saya impian itu bentuk orkestrasi. Oh, oke. Nah, itu sebetulnya ada yang di Om Chin Ai, almarhum juga Om Chin Ai, Bapak Yokanan yang di Pragbun. Dragon. Beliau juga banyak mengajarin saya gitu. Hmm. Saya ada beberapa kali bikin lagu. Pada waktu itu saya bikin lagu untuk anak yang terkena spina bifida. Jadi posisi tulang belakang itu remuk gitu Hmm. dan selalu mengeluarkan cairan. Hmm. Nah, pada waktu itu saya tergerak untuk membikinkan lagu untuk anak ini. Hmm. Nah, ide aransemen juga dari saya semuanya, tetapi
saya kontak dengan Om Chin Ai pada waktu itu. Jadi terus dia tak bilang gini, kamu kepengen diisi apa? Ini, saya pengen ini. Akhirnya jadi satu orkestrasi yang indah gitu. Dia nonton, oh ini tuh lebih baik pakai suara ini. Kamu maunya gimana? Nah itu terus akhirnya rangkaian itu jadi satu jadi satu musik yang indah. Nah saya itu dari dulu tuh saya bilang sama Om Chin Ai, Om dari dulu tuh saya kepingin, maksudnya bisa ibadah GKI ini apapun ada yang model klasik, lagu itu bisa di model klasik, mau di model jazz, mau di model apapun itu bisa bentuk satu orkestrasi. Karena pada waktu orkestrasi itu begitu sangat megah gitu kok. Menurut saya itu semangat kita itu bisa tergerak. Nah itu impian saya sih. Dan Om Chin Ai itu dulu sudah pernah bilang, ayo sini kamu tak ajarin bikin. Maksudnya bikin tentang orkestrasi itu loh. Tapi ya pada waktu itu saya kan juga banyak main di itu juga untuk ngajar dan wedding konser ngajar waktu itu, terus akhirnya kesempatan itu tuh agak terlewatkan gitu, dan saya agak menyesal pada waktu akhirnya Om Yokanan itu berpulang gitu. Punya enggak itulah impian saya. Punya enggak misalnya keinginan misalnya satu waktu bikin satu konser tersendiri di gereja mana gitu? Kepingin. Sangat. Ayo kita buat. Nah makanya kan ayo selama ini kan mau buat gitu. Mari. Ibu Lucy kan juga. Ibu Lucy kan ide-idenya banyak banget. Saya appreciate. Mari kita bikin kok. Iya, soalnya kan Ngagel tuh kan bulan Juli itu kan bulan musik gitu. Jadi mungkin ada satu ya kayak konser musik, atau paling enggak kalau kita lihat punya acaranya Bill Gaither itu ya, mereka berkumpul begitu. Bill Gaither dan itu bisa pujian di sana, pujian aja, mungkin ada sedikit renungan singkat dan lain-lain, tapi suasana itu seperti memang kita jadi memuji. Iya, mereka di tengah-tengah, terus orang tuh di pinggir-pinggir. Interaksinya cukup dekat gitu ya, tidak terhalang oleh, maksudnya di panggung dengan di kursi jemaat gitu kan. Ngagel pernah sih beberapa tahun lalu bikin begitu ya. Setelah melihat itu kita bikin itu, tapi ya enggak bisa tiap tahun gitu loh. Dan sudah lewat beberapa tahun. Saya pikir kalau ngobrol sekarang sama Jen gini, ayo kita bikin lagi. Bisa, saya siap bantu. Boleh. Ya enaknya begini. Menarik itu kok, menarik. Enaknya begini, berbicara dengan orang yang punya passion yang besar di musik. Jadi, ayo kita lakukan. Iya, betul. Bisa kita nanti ide-ide apa segala kan kita bisa ini juga gitu kok. Pandemi begini kalau akhirnya lebih terbatas ya pelayanan Anda ya. Iya. Sangat amat terbatas. Dan saya di awal-awal juga agak sangat, maksudnya lebih parno lah, lebih dengan keadaan ini itu kan kita semua kaget gitu ya kok ya. Jadi akhirnya ya 1 tahun, kira-kira 1 tahun beberapa bulan itu saya benar-benar vakum. Okay. Gitu. Ya kita hanya ibadah di rumah. Gitu. Dan pada waktu itu sempat di gereja diminta, saya belum berani gitu. Kan pada waktu awal-awal kan kita tidak tahu ini maksudnya penyakit ini apa, seberapa sehingga kita itu ya saya sih sendiri membatasi diri saya sampai saya sendiri ya itu
semacam kayak terisolir, tidak bisa apa-apa gitu. Dengan jiwa pemberontak freedom itu Anda disuruh di rumah saja, itu bagaimana perasaan? Iya, saya itu sebetulnya memang bukan tipe orang, nah kan selama sebelum pandemi itu kan saya juga dari pagi keluar sampai malam, maksudnya sampai sore gitu, saya baru kembali ke rumah. Nah, dengan adanya pandemi itu kan pagi siang malam kita di rumah terus gitu. Nah, yang agak aneh sekarang ini, kalau mau keluar kok males. Padahal tukang keluyuran. Tapi ya semua itu bisa merubah, dan sejauh kita menikmati proses perubahan itu saya rasa ya tidak menjadi sesuatu yang mengekang gitu. Ya awal-awalnya boring karena di rumah terus. Tapi kan saya ini juga orangnya yang tipe orang tidak bisa diem. Meskipun di rumah dari pagi sampai malam ya, tapi ya gerak terus. Yang noto ini, bikin bersih inilah, yang apa. Karena saya tidak pernah bisa duduk diem gitu. Jadi akhirnya dari situ ya jadi terbiasa lah. Sekarang terbiasa di rumah. Oh. Gitu. Oh ya. Bagaimana kita berdamai dengan perubahan itu gitu. Ketika Anda les sama Yudi ya, Yudi Yudi Barlian. Yudi Barlian itu berapa lama? Sempat berapa lama? Awal pertama itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Oh, oke. Terus saya berhenti karena pelajarannya tambah lama tambah mumet memang gitu kasarannya, dan saya nggak sempat belajarnya itu. Jadi di rumah itu nggak sempat praktis karena sudah join sama pada waktu sekitar 2000, antara tahun 2000 sampai 2013. Selama 13-14 tahun itu saya itu gabung dengan 5 grup. Jadi 5 grup ini benar-benar grup wedding gitu kok. Oh. Nah, nanti belum ada lagi grup konser. Nah, terus saya gabung juga dengan Sonak Sapora. Jadi kira-kira jadi saya bagi waktunya itu susah sehingga saya gitu. Jadi saya sempat berhenti dan break. Terus setelah 2 tahun saya sambung lagi. Saya pikir saya lebih ada free. Saya sambung lagi itu sekitar 2,5 tahun saya nyambung. Gitu. Masih punya keinginan belajar lagi nggak, Jen? Atau terus? Saya itu dulu saya itu dulu diterima di Hillsong. Oh, Sydney. Oh. Wow. Jadi itu tahun 2003 kok. Prosesnya gimana kalau tapi bisa terima ini? Gini, saya itu sebetulnya di rumah itu memang awalnya itu tidak terlalu baik dengan papa. Oke. Jadi papa itu orangnya keras, tetapi sebetulnya baik, ajarannya itu baik, dan dia itu sangat mengasihi, tetapi beliau tidak bisa menunjukkan how to love, how to keep. Ya, seperti itulah kok. Jadi sehingga saya ini merasa bahwa saya ini dimarahin terus. Nah, jadi saya ke Hillsong itu karena sebetulnya satu bentuk pelarian saya. Oh. Gitu. Jadi pada waktu SMA, pada waktu naik SMA saya bilang sama mama sama papa, saya pengen belajar musik di luar negeri. Katanya papa, sudah ntar SMA mari selesaikan dulu. Oke, selesai SMA, pak minta pak. Wus, kuliah dulu. Oke, sudah kuliah selesai saya minta lagi. Jadi kok nggak disetujuin. Waktu itu saya bekerja di satu bank. Banknya itu dilikuidasi. Nah, saya itu ada modal.
Nah, itu yang saya buat pergi. Gitu kok singkat ceritanya. Jadi modal karena bank itu dilikuidasi otomatis kan ditutup. Jadi saya itu punya sejumlah uang karena saya bekerja di bank itu sekitar 1,5 tahun. Terus saya anggap itu saya modal, kalau nggak diizinin ya saya tak pergi dewek pakai uang saya gitu. Ya udah, saya daftar dan diterima. Terus kita kan pakai belajar pakai IELTS apa segala itu sudah memenuhi semua. Cuma tidak pada waktu kita tidak visanya gagal. Oh. Jadi visa gagal. Pada waktu visa gagal, saya ini sudah dibilangin, kamu berangkat langsung ke Jakarta. Pada waktu itu memang hubungan Indonesia dengan Australia itu dengan Timur itu rada bermasalah pada waktu itu, rada bermasalah sehingga itu tuh menghambat saya untuk ke sana. Nah, pada waktu saya dibilang gini, dia cuma bilang bahwa your current level of education itu tidak setara dengan kita ini mau ngambil musik, saya kan dari ekonomi. Gitu. Jadi dia bilang your current level of education itu tidak sama, kamu kasarannya mau kita ini dari ekonomi kok mau ngambil musik. Nah, yes, itu semacam diada-adain gitu. Jadi, tetapi sebetulnya saya itu mau berangkat ke Jakarta untuk pursue lagi, maksudnya untuk maju. Jadi kalau orang lihat kita punya muka itu kan orang bisa baca ini orang sungguh-sungguh atau enggak gitu. Karena saya disaranin gitu. Nah, pada waktu saya mau berangkat, orang tua saya tidak mengizinkan sama sekali. Di situ saya berontak banget. Jadi di situ ada ini lagi. Jadi pada waktu saya diterima, mereka tuh kasarannya ya wis gak bisa apa-apa karena kan sudah diterima. Nah, tapi begitu tahu saya nggak diterima, maksudnya visanya itu gagal, mereka nge-keep saya lagi. Jadi, wes gak usah pergi gini. Ya, singkat cerita, saya banyak konsultasi dan hati saya itu sebetulnya hancur gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi juga kalau saya pergi hanya kayak sebuah pelarian itu juga tidak benar. Gitu. Makanya mungkin Tuhan tidak izinkan. Sampai Hillsong tuh setiap saat telepon, kami yang akan nge-push ke kedutaan Australia di Jakarta. Tapi saya bilang sorry. Ini orang tua akhirnya benar-benar sudah nggak bisa. Oke, akhirnya mereka ya rilis saya gitu untuk saya nggak jadi berangkat lah gitu kok. Di Hillsong itu sekolah pendidikan atau kita pelayanannya di sana? Ada pendidikan, ada diploma. Oh, ada diplomanya. Music diploma ada. Oh. Iya, ada music diplomanya itu. Saya itu sebetulnya ancang-ancang karena Hillsong ini terintegrated dengan saya agak lupa, Integrity Music. Integrity Music itu sebetulnya di Amerika. Iya, yang banyak. Ya, dulu ada Ron Kenoly, yang zaman-zaman lama itu Ron Kenoly, itu Integrity Music. Nah, sebetulnya saya tuh kepengen langsung masuk ke sana di grup Integrity Music itu. Tetapi saya pikir kalau kita ini kan langsung ke Amerika susah, karena kita nggak pernah, sekalipun saya nggak pernah punya visa Amerika gitu. Jadi katanya lewat Australia dulu. Nanti kalau Australia ini sudah berhasil, nanti saya mau loncat ke sana nggak masalah gitu loh. Karena kan mereka ngeling, asal saya sudah sampai di Australia gitu. Akhirnya jadi buyar semua gitu. Ya itu cita-cita saya sih dulu gitu. Tapi ya memang saya akhirnya belajar bahwa Tuhan tidak berkenan juga kalau kita ini belajar sesuatu hanya sekedar pelarian atau apa gitu. Orang tua gimana? Kan motivasinya nggak benar. Setelah itu orang tua, setelah itu apa melihatnya bagaimana? Setelah kejadian. Setelah saya nggak jadi. Iya. Ya dia biasa-biasa aja. Mungkin dia, ya memang gini kok, kan saya ini berdua sama adik, sama-sama perempuan. Nah, papa itu tipenya keras, tetapi ya sebetulnya kan orang tuh ya sebetulnya kita tahu bahwa mereka tuh nggak mungkin ada orang tua yang nggak sayang gitu. Cuma caranya menyayanginya itu kita nggak terima gitu, karena semacam kayak diktator gitu. Papa itu kayak diktator, anaknya perempuan aja, papa tuh bisa segitunya. Tetapi papa itu mendidik saya banyak, sehingga saya bisa jadi mandiri gitu. Itu yang saya dapat, sehingga saya tidak, karena papa itu dulu pernah punya teman, sahabat baik.
beliau itu sahabatnya itu namanya Om Dik. Jadi Om Dik itu meninggal di usia muda, sangat muda. Terus beliau itu Om Dik ini ke istrinya itu sangat protek. Istrinya nggak boleh bikin apa-apa. Oh. Gitu. Jadi tidak boleh ini semuanya yang melakukan itu Om Dik. Papa ini sangat bersahabat baik dengan Om Dik sehingga Papa itu melihat seperti itu dan Papa itu bilang, wanita jangan sampai tergantung sama pria. Maksudnya kita ini harus bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita punya pasangan sampai ada apa-apa, kita tuh masih bisa berdiri gitu loh. Nah itu yang ditanamkan Papa secara keras, sangat keras. Jason ada, saya Jason ada di samping. Oh enggak. Jason malu. Bentar. Ada beberapa komentar yang sudah masuk. Saya mau melihatnya. Iya. Bu Lisa, atestasi masuk ke GKI Ngager. Debbie, Master, tepuk tangan. Debbie yang sering menghubungi Anda. Ada juga Debbie yang ada juga Melinda Gunawan Panutan ya. Dalam bermusik Anda siapa sih arranger apa ini yang idola Anda lah begitu? Sebetulnya saya tuh sangat appreciate sama Diana Krall. Diana Krall. Gitu, Diana Krall ini pemain itu. Dia bisa nyanyi, dia bisa main dengan sangat. Jadi jazznya dia itu tidak gini, jazz tidak pop, jazz pop yang tidak high speed yang kita itu istilahnya itu yang mainstream gitu. Tetapi dia punya permainan dan dia punya nada-nada itu sangat precious banget gitu. Jadi kan orang itu kan kayak orang pemain saksofon, dia tidak perlu terlalu banyak nada yang dimainkan, nggak usah ribet. Tetapi dia tembak nada itu dengan sangat valuable sekali gitu. Nah itu yang saya lihat di Diana Krall. Waduh orang ini bisa main, bisa nyanyi. Saya hanya bisa main biasa tapi nggak bisa nyanyi. Gitu. Jadi saya sangat appreciate sama beliau. Gitu. Mungkin mesti belajar menyanyi. Lagu-lagunya mungkin mesti. Nanti bumi goncang-ganjing. Sudah beralih tidak main piano jadi penyanyi sekarang. Gitu. Kalau musisi gereja siapa sih yang Anda suka? Oh, yang di barat? Silakan. Kalau pemain? Kalau benar-benar song leader tuh ya Ron Kenoly itu. Oke. Yang benar-benar dia bisa setiap kata-kata yang dia itu tuh benar-benar bisa nusuk di hati gitu. Jadi dia punya power. Nah sebetulnya saya tuh waktu belajar ke Hillsong itu sebetulnya jujur saya kurang menyukai lagu-lagu Hillsong. Bukan tidak suka ya. Jadi dalam arti kan saya bukan di gini, lagu Hillsong itu lagu praise, pop yang sederhana, tetapi lebih banyak praise, tetapi dia punya tetapi dia punya kekuatan. Nah, itu di kata-kata. Gitu. Kalau sebetulnya mau dibilang manis-manisnya musik, itu sebetulnya dia lagunya sih tidak manis menurut saya. Jadi sebetulnya lebih ke arah plain gitu. Tetapi dia powerful. Itu yang saya kepengen belajar. Kenapa kok sesuatu hal yang sederhana tapi powerful. Nah, itu kuncinya di mana gitu. Itu yang saya waktu itu saya ke Hillsong itu saya tujuannya sebetulnya awalnya hanya itu. Saya kepengen belajar dan saya kepengen mendalami gitu. Tapi sebetulnya menurut saya nanti skillnya itu saya di integrated music itu, integrity itu. Jadi saya kepengen tahu
gimana kita worship, kita yang benar atau apa itu saya pengen belajar dari situ. Gimana membuat kata-kata itu juga bisa, maksudnya ya memang kita harus berdoa ya dan sesuai dengan pergumulan itu gitu. Tetapi bisa nuang di dalam lagu dan membawa kekuatan gitu. Powerful. Nah, kalau lagu kesukaan Anda, Bang? Hymn ya maksudnya? Atau ya lagu rohani ya? Kalau hymn. Yang sering Anda merasa kalau apa harus Anda mainkan lagu-lagu yang bisa lagu yang bagi ya bisa selalu Anda mainkan apa? Great is Thy Faithfulness itu. Justru. Ya. Anda masih di itu piano punya ya? Kekuatan tersendiri. Anda masih berduduk di piano. Ada ini. Ada. Saya di keyboard keyboard gitu, Bu. Coba dimainkan itu gitu. Sebagai penutup. Jangan salah ya, ini sudah 1 jam loh, Jen. Anda berpikir bahwa kita kerasa ya, Gila, ya. Oke, ini Jen akan kita mau cobalah untuk mendengar Jen lagu yang suka Jen mainkan. Silakan, Jen. Ya. Maaf, keyboardnya juga nggak ada sustainnya, jadi mungkin agak patah-patah gitu. Nggak apa-apa. Yang mendengar juga merasa kok bahwa. Terima kasih Jen sudah berbagi, menginspirasi kita ya. Kapan-kapan boleh dah. Sama-sama. Masih ditunggu di GKI Ngagel. Saya justru berterima kasih kalau diberi kesempatan untuk boleh melayani dimanapun termasuk di GKI Ngagel. Oke Jen, terima kasih teman-teman yang sudah hadir bersama pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, besar setiamu untuk Jen dan Jason. Terima kasih Tuhan, besar setiamu untuk memelihara hidup mereka. Besar setiamu untuk menjaga mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai Jen dan Jason dalam pelayanan-pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih untuk acara pada malam hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Biarlah sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami. Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Jen. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Jen. Terima kasih semua. Terima kasih Kosinto. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Yuk. Tuhan Yesus berkati.